Halo, jumpa lagi dengan Miss Vivi di pembelajaran sains. Sebelum belajarnya kita mulai, tolong disiapkan buku tulis IPA, alat tulis, dan juga LKS IPA-nya. Nah, agar ilmu kita hari ini dapat bermanfaat dan juga melekat di hati anak-anakku, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Islam izina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oke anak-anak, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bab suhu dan kalor. Nah, dan seterusnya kita masih akan belajar mengenai bab suhu dan kalor. 2 minggu yang lalu, Miss Vivi sudah menerangkan kepada kalian apa itu suhu dan juga apa alat ukur suhu. Apa itu alat ukur suhu? Alat ukur suhu contohnya adalah termometer. Ini yang Miss Vivi punya ya, termometer digital. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai akibat dari perubahan suhu. Nah, suhu itu kan berubah-ubah ya, kadang rendah, kadang juga bisa tinggi. Contohnya seperti minggu lalu pada video pembelajaran. Ketika anak-anakku memasukkan kaki kalian atau anggota tubuh kalian ke dalam air yang berisikan es batu, itu rasanya seperti apa? Rasanya akan terasa dingin. Kenapa? Karena suhunya lebih rendah. Kita merasakannya menggunakan apa? Menggunakan indera peraba kita, yaitu kulit. Nah, apabila kalian memasukkan anggota tubuh kalian ke dalam air yang berisi air biasa atau air panas atau air hangat, nah, kalian akan merasakan apa? Hangat atau panas. Itu kenapa? Karena suhunya bertambah atau suhunya lebih tinggi. Bagaimana untuk membuktikannya, Miss? Kan kemarin dibilang tidak bisa mengukur suhu menggunakan alat indera manusia. Untuk membuktikannya dalam IPA kita sudah tersedia alat, yaitu termometer. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai akibat dari perubahan suhu, tapi pada benda-benda. Kalau akibat dari perubahan suhu pada manusia tadi, kita dapat merasakan suhu rendah maupun suhu tinggi. Nah, pada benda, akibat perubahan suhu itu ada 2. Ada yang dinamakan dengan pemuaian, ada yang dinamakan dengan penyusutan. Apabila suhunya itu bertambah, yang misalnya dari awal 5 derajat Celcius, kemudian bertambah menjadi 10 derajat Celcius, berarti ada pertambahan suhu. Nah, karena adanya pertambahan suhu atau perubahan suhu tersebut, nanti benda akan memuai atau ada pertambahan ukuran seperti itu. Hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, dan yang ketiga pemuaian volume. Begitu ya. Nah, maka dari itu siapkan buku tulisnya untuk siap-siap mencatat. Yang pertama akan kita bahas yaitu pemuaian panjang. Disimak baik-baik ya. Oke anak-anak, yang pertama kita akan membahas mengenai rumus pemuaian panjang. Ingat-ingat ya, kalau ada kata-kata pemuaian, berarti itu adanya perubahan. Kalau di sini pemuaian panjang berarti perubahan panjang akibat dari perubahan suhu. Misalnya, Miss Vivi punya sebuah plat besi atau lempengan besi. Seperti ini ya. Ketika dipanaskan menggunakan api, kalau kalian pernah melihat orang membuat pisau dan lain sebagainya, ketika dipanaskan menggunakan api, nah lempengan besi ini atau plat besi ini dia akan bertambah panjangnya karena adanya perubahan suhu. Kalau pertambahan panjang berarti di kedua sisinya itu juga mengalami perubahan, tidak hanya satu sisi saja. Nih ya, misalnya aslinya 5 cm, ternyata berubah jadi 7 cm. Ini berarti ada yang namanya pemuaian. Oke, langsung Miss Vivi bahas mengenai rumusnya. Di sini Miss Vivi hanya akan menuliskan 2 rumus untuk pemuaian panjang.
Yang pertama, delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Di sini kalian baru pertama kali mengenal rumus ini. Delta, kalau ada yang bentuknya seperti segitiga, kalian menyebutnya dengan delta. Berarti ini juga sebutannya delta. Delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa. Lah, yang ada di tengah ini yang bentuknya seperti ikan, ini adalah yang paling penting. Kalian menyebutnya dengan alfa. Ingat-ingat ya, kalau bentuknya segitiga, namanya adalah delta. Dalam matematika, delta itu adalah perubahan. Dari awal sampai akhir itu namanya delta. Oke, rumus yang kedua yaitu LT sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Nah, kalau anak-anak masih bingung mengenai rumus-rumus ini, di sini Miss Vivi berikan keterangan dari setiap besarannya. Oke, karena kita membahas mengenai rumus pemuaian panjang. Panjang dalam IPA, dalam bab pemuaian, dalam bab apapun, itu dilambangkan dengan huruf L. Huruf L kecil. Nah, seperti ini, huruf L Latin ya. Kenapa? Dalam fisika, besaran-besarannya itu dinamai dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris yang paling kalian kenal. Nah, untuk panjang, kenapa dilambangkan dengan huruf L? Itu karena bahasa Inggrisnya adalah like. Nah, seperti ini ya. Bahasa Inggris dari panjang. Makanya panjang dilambangkan dengan huruf L. Oke, kita kasih keterangan satu persatu. Yang pertama, delta L. Delta dalam matematika tadi apa? Perubahan. Sedangkan L adalah lambang dari panjang, berarti perubahan panjang. Ingat ya, berubah itu bisa memanjang, bisa semakin panjang, atau bisa semakin pendek. Kalau misalnya dia dipanaskan, berarti akan ada pertambahan panjang. Tapi kalau lama-lama dibiarkan, berarti suhunya berkurang, itu akan ada pengurangan panjangnya. Yang kedua, L0. L itu apa? Panjang. L adalah lambang dari besaran panjang. Karena 0 berarti dia adalah panjang awal atau panjang mula-mula. Selanjutnya, apa ini? Bacanya apa tadi? Alfa. Alfa di sini adalah yang paling penting, yaitu koefisien muai panjang. Selanjutnya, delta T. Delta tadi apa? Perubahan. Lah, T itu apa, nak? T adalah lambang dari suhu. Ingat-ingat, T adalah lambang dari besaran suhu. Kenapa suhu dilambangkan dengan huruf T? Karena diambil dari bahasa Inggrisnya suhu, yaitu temperatur. Berarti delta T adalah perubahan suhu. Ingat-ingat ya, kalau perubahan berarti ada awal dan juga ada akhirnya. Ada selisihnya kalau perubahan itu. Berarti delta T itu bisa didapat dari suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Ini ya, TT. T pada waktu tertentu, itu berarti artinya suhu akhir. Sedangkan T0
itu adalah suhu awal. Jadi kalau kalian ingin mencari perubahan suhu, berarti kalian harus melihat suhu akhirnya berapa, suhu awalnya berapa, seperti itu ya. Oke, dari rumus yang pertama sudah selesai semuanya, kita berikan keterangan. Sekarang rumus yang kedua. Rumus yang kedua ada LT, L0 dan juga delta L. Yang belum ada berarti LT. Apa itu L? L adalah lambang dari besaran panjang. T di sini menunjukkan panjang pada waktu tertentu atau panjang akhirnya. Nah, ini ya pembahasan mengenai rumus pemuaian panjang. Oke anak-anak, kita akan latihan soal mengenai pemuaian panjang. Untuk itu silakan dibuka LKS IPA-nya halaman 53 pada pengayaan nomor 3. Batang suatu logam pada suhu 15 derajat Celcius memiliki panjang 100 cm. Tentukan panjang batang tersebut pada suhu 215 derajat Celcius jika alfa sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Apabila ada soal cerita seperti itu, kalau di IPA, yang pertama kalian harus tuliskan adalah Oke, tulis ya nomor 3. Diketahui. Apa itu diketahui? Diketahui adalah apa-apa saja yang kalian dapatkan dari soal. Besaran apa saja, angkanya apa saja yang kalian dapat dari soal kalian. Nah, untuk mengerjakan soal pemuaian seperti ini, anak-anak harus membuat sebuah, tidak harus ya, ini untuk memudahkan saja sebenarnya, membuat sebuah keadaan, karena di sini akan ada dua kondisi. Kondisi awal misi dilambangkan dengan 0, kondisi akhir misi dilambangkan dengan T. Oke, perhatikan soalnya. Batang suatu logam pada suhu 15 derajat Celcius. Berarti ada sebuah logam, suhunya itu ketika diukur adalah 15 derajat Celcius. Berarti itu termasuk suhu awal. Suhu itu lambangnya adalah T. Karena awal berarti T0 sama dengan 15 derajat Celcius. Berarti yang pertama diketahui adalah T0 sama dengan 15 derajat Celcius. Selanjutnya, kalian perhatikan pada soal, ada atau tidak selain 15 derajat Celcius yang merupakan suhu. Ada ya. Tentukan panjang batang tersebut pada suhu 215 derajat Celcius. Oh, ternyata ini ada perubahan suhu. Yang awalnya 15 derajat, sekarang ganti berubah jadi 215 derajat. Berarti suhu akhirnya 215 derajat. Oke, selanjutnya. Batang suatu logam pada suhu 15 derajat Celcius memiliki panjang 100 cm. Jadi awalnya sebelum ada pemuaian, sebelum ada perubahan suhu, batang itu punya panjang lambangnya L ya. Karena panjang awal berarti L0 sama dengan 100 cm. Berarti yang diketahui lagi L0 sama dengan 100 cm. Ini ya panjang batang atau panjang suatu logam 100 cm. Apalagi yang diketahui? Yang diketahui ada alfa. Nah, alfa ini selalu sama ya, kondisi awal maupun kondisi akhirnya. (1,2 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, kalau kalian sudah tahu apa saja yang kalian dapat dari soal, berikutnya kita harus menuliskan ditanya.
apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Ternyata yang ditanyakan pada soal tersebut adalah panjang batang tersebut pada suhu 215 derajat. Ini ya. Kita sudah tahu panjang awal logamnya itu 100 cm. Tapi ternyata yang ditanyakan adalah panjang akhirnya ketika suhunya 215 derajat Celcius. Nah, kalau seperti itu caranya bagaimana, Miss? Kita tulis dulu ya. Berarti yang ditanyakan adalah panjang akhir. Panjang akhir lambangnya adalah LT. Kalian ingat-ingat rumus yang Miss Vivi sudah berikan. Rumus 1 atau rumus 2 yang ada LT-nya, yang untuk mencari LT. Rumus yang kedua. Berarti untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumusnya LT. Dilihat di buku catatan kalian ya nak ya. LT rumusnya sama dengan L0 ditambah delta L. Oke. L0, kita punya L0? Punya. Ditambah delta L. Kita tidak punya delta L. Adanya T0, TT, L0, dan juga alfa. Nah, gimana Miss kalau kita nggak punya delta L? Nah, perhatikan. Rumus yang pertama itu untuk mencari delta L. Berarti kita bisa memasukkan rumus pertama pada rumus yang kedua. Delta L itu rumusnya L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Kalau sudah bagaimana Miss? Nah, kalau sudah ini tinggal menghitungnya. Tinggal mensubstitusikan angka-angkanya saja. Berarti ini sudah masuk matematikanya ya. L0-nya berapa? L0-nya 100. Ditambah L0 100. Oke. Alfa, perhatikan alfanya ya. Alfanya masih dalam bentuk perpangkatan 10. Kalau ada negatif berarti dia desimal bentuknya atau koma-komaan. Nah, untuk memudahkan kalian agar bisa nanti dicoret-coret, kita ubah jadi desimal. 1,2 tulis dulu jadi 12 dikali 10. Di belakang koma ada satu angka. Nah, ini bisa kalian tambahkan dengan pangkat yang di sini. Ini kan 6 tambah 1 berarti 7. Dulu waktu awal Miss Vivi sudah bilang kalau ada 10 pangkat min 7 itu berarti negatif ya, negatif berarti desimal. Ada 7 angka di belakang koma. 12 ini ada 2 angka, berarti kita harus menambahkan 5 nol. 1, 2, 3, 4, 5. 12 per derajat Celcius. Kita hitung ya ada 7 apa enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ya. Nah, alfanya di sini kita masukkan yang desimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti Miss Vivi kasih tahu kenapa kok kita harus menggunakan alfa yang desimal. Delta T, kita punya nggak delta T nak? Tidak punya. Nah, tapi delta T itu definisinya apa? Pada rumusnya, perubahan suhu. Perubahan suhu yang bisa kita dapatkan dari mengurangi suhu akhir dengan suhu awalnya. Suhu akhirnya berapa? 215. Suhu awalnya 15. Berarti nanti delta T-nya sama dengan TT dikurangi T0. TT-nya berapa? 215 dikurangi T0-nya 15. Berarti nanti delta T-nya hasilnya 200 derajat Celcius. Ini ya delta T. Berarti kita masukkan angka 200 di sini.
Oke, sekarang kita mulai mengerjakan matematikanya. Suka matematika semua kan ya? Perhatikan, ada penjumlahan dan juga perkalian. Titik itu artinya perkalian ya, titik ini. Yang mana yang harus kita kerjakan dulu? Yang perkalian. Nah, perhatikan. Berarti penjumlahannya ditulis. Gimana, Miss? Ini kan desimal, ini bilangan bulat. Caranya, kalau ada desimal dan bilangan bulat, kalian bisa mencoret nolnya. Ini ada 01, coret nolnya 1. Ada 01, coret lagi nolnya. Ini punya 0, oke kita coret 1. Yang ini juga ada 0, kita coret lagi. Tinggal kita tulis sisanya ya. Ini sisa 1. Ini sisa berapa? 0, ini belum ya. 0, 12 dikali 2. Apakah sudah? Belum. Perkaliannya harus kita tuntaskan terlebih dahulu. Penjumlahannya berarti tetap ditulis. Gimana, Miss, mengalikan seperti ini? Kalian kalikan angka yang bukan 0 saja. Berarti 1 dikali 12, hasilnya 12. 12 dikali 2 hasilnya 24. Yang nolnya gimana? 0,0 ini tinggal ditambahkan 0,0. Gampang ya? Nah, sekarang LT-nya, berarti LT-nya 100 tambah 0,024. Berarti hasilnya 100,024. Satuannya apa? Ingat di fisika harus ada satuannya. L0-nya satuannya cm. Berarti LT-nya atau panjang akhirnya satuannya juga cm. Berarti sudah kita dapatkan panjang logam setelah suhunya dinaikkan jadi 215 derajat Celcius adalah 100,024 cm. Seperti itu ya, Nak ya. Silahkan dicatat di buku tulisnya. Contoh aplikasi dari pemuaian panjang. Yang pertama, pemasangan rel kereta. Kalian tahu ya, pasti sudah pernah melihat rel kereta seperti ini. Nah, rel kereta itu tidak dipasang secara rapat, tidak dipasang rapat seperti ini. Kenapa? Karena apabila dia terkena besi yang terkena sinar matahari, panjangnya itu akan bertambah. Kalau panjangnya bertambah, ketika dipasang rapat, dia akan melengkung. Keretanya tidak akan bisa lewat dan akan mengakibatkan kecelakaan yang parah. Maka dari itu, setiap pemasangan rel kereta itu selalu diberikan sebuah rongga. Untuk apa? Untuk ketika terjadinya pertambahan ukuran atau yang namanya pemuaian panjang, itu masih ada ruangnya ketika dia bertambah panjang. Seperti itu ya. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu pemasangan kabel. Kalau kalian lihat di jalan-jalan raya ya, Nak ya, pemasangan kabel itu selalu dibuat kendor, tidak pernah dibuat tegang atau tidak pernah dibuat lurus. Itu untuk apa? Untuk menghindari adanya pemoian dan juga penyusutan.